Hai guys, ketemu lagi dengan aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Squid Game Season 2 yang rilis pada tahun 2024. Film ini adalah lanjutan Squid Game Season 1 yang mana waktu itu Gi-hun berhasil memenangkan permainan mengerikan itu. Namun Gi-hun terlihat tidak puas dan ingin balas dendam. Penasaran apa yang akan dilakukan oleh Gi-hun? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Gi-hun. Ia adalah pria miskin yang mendadak kaya raya setelah mengikuti sebuah permainan yang mempertaruhkan nyawa. Permainan ini diadakan oleh sekelompok pria bertopeng yang sangat terorganisir di sebuah pulau rahasia. Dari banyak pemain, hanya satu orang yang bisa memenangkan uang senilai 45,6 miliar won. Gi-hun yang berhasil memenangkan permainan itu dan menjadi kaya raya, ternyata tidak membuat dirinya bahagia. Kini ia dibayangi rasa bersalah, karena di dalam permainan itu banyak sekali peserta yang meninggal akibat kemenangannya. Hingga suatu hari, saat di stasiun ia melihat seorang pria perekrut Squid Game sedang mencari mangsanya. Melihat hal itu, ia menyadari jika permainan Squid Game akan diadakan terus setiap tahunnya. Akhirnya, Gi-hun berniat untuk menemukan pria perekrut Squid Game agar bisa menemukan dalang dari semua permainan itu. Mulai saat itu, Gi-hun menyewa sebuah gedung sebagai markas dengan dalih usaha motel. Dengan uang tunai miliaran won di tangannya, ia pun meminta bantuan pada ketua rentenir bernama Bos Kim. Gi-hun berjanji akan memberinya imbalan sebesar 1 miliar won jika berhasil menemukan pria perekrut Squid Game. Bos Kim mengerahkan puluhan anak buahnya untuk menyisir kawasan stasiun kereta bawah tanah di seluruh Korea. Sebab di sanalah si pria perekrut mencari orang-orang miskin untuk ditawari ikut dalam permainan Squid Game. Setelah 3 tahun pencarian, akhirnya Bos Kim dan salah satu anak buahnya menemukan pria perekrut. Gi-hun yang mengetahui hal itu langsung tancap gas untuk menangkap pria perekrut. Bos Kim dan anak buahnya itu terus mengikuti pria perekrut. Naasnya mereka ketahuan dan langsung dihajar hingga babak belur oleh pria perekrut. Pria perekrut langsung menyekap mereka di sebuah tempat tersembunyi. Pria perekrut meminta mereka melakukan sebuah permainan sederhana yaitu suit. Mereka yang ketakutan langsung suit. Tanpa basa-basi, pria perekrut langsung menembak Bos Kim yang kalah dalam suit. Gi-hun yang tidak menemukan pria perekrut itu memutuskan untuk kembali ke motel yang ia miliki. Di luar dugaan, ternyata pria perekrut telah menunggu kedatangan Gi-hun. Pria perekrut sangat ingin sekali membunuh Gi-hun karena telah mengganggu pekerjaannya. Ia merasa jika Gi-hun hanya beruntung karena telah memenangkan permainan Squid Game. Akhirnya pria perekrut menantang Gi-hun untuk memainkan Russian Roulette, di mana permainan itu meletakkan satu peluru di dalam sebuah pistol. Lalu mereka secara bergantian menembakkan pistol itu ke bagian kepala hingga salah satu dari mereka tewas. Siapa sangka permainan itu dimenangkan oleh Gi-hun setelah peluru bersarang di kepala pria perekrut. Suara tembakan itu didengar oleh detektif muda yang bernama Hwang Jun-ho. Hwang Jun-ho adalah detektif muda yang kini sangat gencar mencari keberadaan pulau diadakannya permainan Squid Game. Diketahui jika Hwang Jun-ho ditembak oleh pimpinan permainan Squid Game, sekaligus kakaknya sendiri yang telah lama menghilang yaitu Hwang In-ho alias frontman. Ternyata selama ini Hwang Jun-ho mencari keberadaan Gi-hun yang ia ketahui ikut dalam permainan Squid Game. Setelah ia menemukan motel Gi-hun, tanpa diduga ia mendengar suara tembakan. Hwang Jun-ho langsung masuk ke dalam motel itu dan ia menemukan salah satu anak buah Bos Kim yang selamat bernama Wo-suk. Setelah itu Hwang Jun-ho mencari di kamar lain dan menemukan Gi-hun bersama dengan pria perekrut yang telah tewas. Hwang Jun-ho langsung ingin menangkap Gi-hun dengan tuduhan pembunuhan. Namun Wo-suk tidak tinggal diam dan langsung memukul Hwang Jun-ho hingga pingsan. Gi-hun langsung menggeledah pria perekrut dan menemukan amplop hitam yang ternyata sebuah undangan.
Undangan itu meminta ia untuk datang ke klub malam di tanggal dan waktu yang telah dijanjikan. Wosuk langsung membersihkan TKP dan mengamankan jasad pria perekrut. Sedangkan Gi-hun memborgol detektif Wang Junho di kamar mandi dan berbicara dengannya. Gi-hun mengakui jika dirinya telah bermain Russian roulette hingga membuat pria perekrut tewas. Wang Junho menjelaskan jika ia hanya ingin menemukan kakaknya yang telah lama hilang dalam permainan itu. Mendengar hal itu, Gi-hun merasa jika tujuan mereka sebenarnya sama, sehingga memutuskan untuk bekerja sama. Namun Hwang Junho sampai saat ini masih merahasiakan identitas In-ho adalah kakaknya yang saat ini sebagai frontman. Gi-hun pun memperlihatkan uang yang ia miliki dan berbagai macam senjata yang telah ia kumpulkan untuk melawan frontman dan pasukannya. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang petugas sedang memeriksa mobil yang terparkir sampai larut malam. Ternyata mobil itu berisi seorang wanita bernama Noel. Noel ternyata adalah warga asal Korea Utara yang kini hidup di Korea Selatan. Diperlihatkan jika Noel kini bekerja sebagai badut dan memiliki masa lalu yang sangat kelam dan frustasi dengan kehidupannya. Saat sedang meminum obat penenang, tiba-tiba Noel dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang memberikan undangan ke arena Squid Game. Keesokan harinya ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai badut dan memutuskan untuk mendatangi undangan tersebut. Namun ternyata Noel tidak diundang sebagai peserta permainan Squid Game, melainkan menjadi penjaga Squid Game. Kembali pada Gi-hun yang mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke klub malam sesuai undangan yang ada. Ia memasang alat pelacak yang ditanam pada giginya. Tak hanya itu, ia juga mengumpulkan pengawal yang melindunginya yang terdiri dari mantan tentara dan pasukan khusus yang sangat terampil menggunakan senjata. Setelah semua siap, ia langsung pergi ke klub malam dan meminta yang lain untuk mengawasinya dari jauh. Gi-hun melarang mereka untuk mengambil tindakan sebelum ada aba-aba darinya. Tak lama setelah Gi-hun berada di antara banyak pengunjung, ia pun dihampiri oleh seorang yang berpakaian serba merah yang mengajaknya ke suatu tempat. Gi-hun menurutinya dan akhirnya Gi-hun masuk ke dalam sebuah mobil limosin. Beberapa pengawal yang ada berusaha mengikuti mobil limosin itu. Di dalam mobil, Gi-hun hanya ditemani oleh sebuah alat komunikasi yang terhubung langsung ke frontman. Frontman mengira jika kini seharusnya Gi-hun sudah bahagia dengan uang yang ia miliki. Mereka berdua akhirnya berdebat, yang mana Gi-hun ingin frontman mengakhiri permainan mengerikan itu. Sedangkan frontman berdalih jika ia hanya membuat permainan dan merekalah yang memilih untuk ikut dalam permainan itu. Frontman juga menantang kembali Gi-hun untuk ikut dalam permainan yang telah ia buat. Di luar dugaan, Gi-hun justru menerima tantangan itu dan ingin menunjukkan jika dunia tak selalu berjalan sesuai dengan keinginan orang-orang yang berkuasa. Tak lama kemudian, obat bius pun disemprotkan hingga membuat Gi-hun mulai tak sadarkan diri. Sementara itu, pengawal Gi-hun pun masih mengikuti mobil limosin itu. Namun yang mengejutkan, mereka diserang oleh penembak jitu yang mengakibatkan pecah ban. Hal ini membuat mereka semua kehilangan jejak mobil limosin itu. Keesokan harinya, Junho dan Wosuk beserta beberapa pengawal langsung menuju sebuah pulau. Pulau itu diyakini tempat Gi-hun berada karena alat pelacak yang ada di gigi Gi-hun terdeteksi di sana. Namun sesampainya di sana ternyata Gi-hun tidak ada. Ternyata alat pelacak Gi-hun sudah dipindahkan kepada seseorang pemancing. Hal ini membuat mereka sangat panik karena ternyata pihak Squid Game telah mengetahui rencana mereka. Di sisi lain kita diperlihatkan Gi-hun kini seolah mengalami momen yang sama saat season 1. Ia terbangun dengan menggunakan pakaian nomor pemain 456. Ketua penjaga mulai menjelaskan semua aturan permainan. Sama seperti dulu, semua para peserta awalnya menolak, namun karena hadiah yang sangat menggiurkan akhirnya mereka setuju. Ditambah lagi, mereka semua adalah manusia-manusia miskin yang terlilit hutang. Namun ada yang berbeda pada permainan kali ini. Para pemain akan diberikan keuntungan yang sangat istimewa setiap selesai satu babak. Pemain boleh memilih akan melanjutkan permainan atau tidak. Jika mayoritas telah menolak, maka pemain bisa membawa pulang hadiah yang sudah terkumpul. Kalau di permainan sebelumnya, jika mayoritas menolak, maka pemain tidak mendapatkan hadiah apapun. Mendengar hal itu membuat mereka semakin tergiur, meskipun mereka belum tahu jika permainan ini sangatlah mematikan. Di dalam tempat itu, Gi-hun pun bertemu dengan teman sesama penjudi pacuan kuda bernama Junbe. Tak lama, para pemain diarahkan menuju ke arena lampu merah dan lampu hijau.
Sementara itu, Gi-hun terus menunggu bantuan dari detektif Junho yang tak kunjung datang. Gi-hun yang mulai panik karena permainan sudah mau dimulai, memastikan kembali alat pelacak pada giginya. Namun ternyata alat pelacak itu telah hilang. Hal itu tentu membuat Gi-hun sangat panik karena nyawanya dan nyawa peserta lain akan terancam. Gi-hun yang tidak punya pilihan akhirnya memutuskan untuk memberitahu peserta lain bahwa permainan itu taruhannya nyawa. Namun peserta lain tidak memperdulikan hal itu dan merasa jika Gi-hun hanya berbohong agar dapat memenangkan permainan. Permainan pun dimulai. Gi-hun mulai memberikan instruksi agar semua pemain berhasil menuju garis finish. Awalnya permainan itu berjalan dengan sangat tenang, namun semua berubah saat ada seorang peserta yang bergerak saat lampu hijau. Noel yang saat itu menjadi penembak jitu langsung menembak peserta itu hingga tewas. Hal ini tentu membuat para peserta sangat ketakutan dan mulai mempercayai perkataan Gi-hun. Suasana pun menjadi sangat ricuh. Beberapa peserta pun berhamburan berlari menuju pintu keluar. Penembak jitu termasuk Noel langsung menembak semua peserta yang mencoba keluar hingga tewas. Akhirnya permainan lampu merah lampu hijau selesai dan kembali ke dalam ruangan. Tak lama kemudian para penjaga datang dan mengumumkan hasil permainan pertama. Saat ini jumlah pemain yang tereliminasi berjumlah 91 orang. Maka penjaga memberikan uang senilai 9,1 miliar. Tak lama vote dilakukan untuk melanjutkan permainan atau menghentikan permainan. Jika hasil vote menghentikan permainan, maka mereka semua akan mendapatkan 9,1 miliar won yang dibagi secara adil, sehingga satu peserta mendapatkan 25 juta won. Namun tentu jika permainan dilanjutkan, maka para pemain akan berkesempatan mendapatkan uang lebih banyak walaupun taruhannya nyawa. Gi-hun tentu memilih tombol X alias menolak melanjutkan permainan karena rencana alat pelacak yang ia buat telah gagal total. Namun ternyata banyak juga peserta lain yang ingin melanjutkan permainan karena tergiur hadiahnya. Gi-hun yang melihat itu terus memprovokasi para pemain hingga membuat seorang para peserta lain marah. Gi-hun akhirnya mengaku jika 3 tahun lalu dirinya pernah ikut dalam permainan itu. Namun hal ini malah membuat peserta lain makin bersemangat melanjutkan permainan. Mereka merasa hal itu membuat mereka menjadi lebih mudah karena Gi-hun bisa memberikan tips dan strategi untuk memenangkan permainan. Satu persatu pemain memberikan suaranya hingga posisinya saat ini seri. Pemain terakhir yang memberikan suaranya dengan nomor urut 1 adalah In-ho. Entah alasan apa yang membuat frontman alias In-ho turun ke arena Squid Game. In-ho akhirnya memutuskan untuk melanjutkan permainan sehingga membuat Gi-hun tertunduk lesu. Sementara itu, beberapa penjaga melakukan operasi untuk mengambil organ peserta yang tereliminasi dan dijual ke pasar gelap. Namun mereka tak mendapatkan banyak organ yang bagus. Hal ini karena penembak jitu nomor 11 alias Noel sengaja menembak bagian kepala untuk memastikan mereka benar-benar tewas. Hal itu membuat pengawas yang mengkoordinir pengambilan organ memanggilnya ke ruangan untuk memperingatkannya agar mau bekerja sama. Namun Noel menolak karena ia ingin bekerja sesuai aturan dan tak mau para peserta itu menderita lebih lama karena dioperasi dalam keadaan sadar. Sementara itu Gi-hun duduk termenung dan tak nafsu makan, lantaran ia merasa bersalah karena tak bisa berhasil menghentikan permainan. Junbe berusaha menghiburnya namun Gi-hun tetap terdiam hingga peserta 01 alias In-ho mendekatinya. In-ho berpura-pura seolah ingin menjadi sekutunya. In-ho bahkan mengarang cerita tentang penyakit sang istri yang membuatnya terjerat hutang hingga dipecat dari pekerjaannya. Hal ini membuat Gi-hun merasa simpati dan mempercayai In-ho sebagai sekutu yang baik. In-ho mulai memainkan peran yang licik dengan berpura-pura bergantung kepada Gi-hun sebagai pemenang Squid Game 3 tahun sebelumnya. Hingga pada akhirnya Gi-hun pun terpancing untuk memberitahu peserta lain tentang kemungkinan permainan selanjutnya yaitu dalgona. Beberapa peserta yang tamak meminta Gi-hun tidak menyebar informasi itu kepada yang lain agar peluang mereka untuk maju ke babak selanjutnya lebih besar. Padahal Gi-hun justru sengaja membocorkan informasi tersebut agar seluruh peserta bisa selamat. Keesokan harinya, Gi-hun digiring ke arena permainan kedua. Awalnya mereka mengira bahwa selanjutnya para peserta akan bermain dalgona sesuai informasi dari Gi-hun. Namun ternyata permainan itu bukanlah dalgona, melainkan permainan 6 kaki. Para peserta diminta membentuk tim yang terdiri dari 5 orang dalam permainan itu. Kaki mereka akan diikat dan mereka harus melewati 5 permainan mini yakni dangji, lempar batu, yonggi, gasing, dan jegi. Tim mana yang sampai duluan ke garis finish maka akan menjadi pemenang.
Namun jika gagal, 5 orang dalam tim akan tereliminasi dan artinya nyawa mereka pun melayang. Pemain pun mulai menyalahkan Gi-hun karena informasinya yang tidak akurat. Tentu hal ini sesuai dengan rencana In-ho yang ingin membuat peserta lain tidak mempercayai Gi-hun lagi. Tak lama, para pemain pun diberi waktu 5 menit untuk membentuk tim dan sudah dipastikan In-ho terus menempel pada Gi-hun. Namun peserta transgender, lansia dan wanita hamil sangat sulit menemukan tim. Hingga pada akhirnya Gi-hun merekrut salah satu peserta hamil karena merasa kasihan melihatnya selalu ditolak. Saat tim sudah terbentuk, permainan pun langsung dimulai. 2 tim yang maju lebih dulu mulai berlomba melewati 5 permainan mini. Mulanya para peserta mengira permainan akan berjalan mudah. Namun salah satu tim ternyata sangat sulit untuk menyelesaikan permainan melempar batu. Hal ini karena jika mereka gagal melempar batu, maka mereka mengambil batu itu dengan kaki yang saling terikat. Salah satu tim berkali-kali gagal melempar hingga tubuh mereka gemetar ketakutan dan bahkan sampai terkencing di celana. Bagaimana tidak, jika mereka tak berhasil sampai ke finish tepat waktu, mereka akan tereliminasi dan kehilangan nyawa. Tim lainnya berhasil sampai di permainan gongyi. Namun mereka selalu gagal menangkap semua kerikil karena tangannya yang terus gemetaran lantaran sangat ketakutan. Tim lain termasuk tim Gi-hun yang menyaksikan hal itu mulai memperhitungkan kemampuan mereka untuk melewati semua permainan mini. Beberapa peserta terlihat menangis karena merasa takut gagal. Bahkan banyak yang menyesal karena mereka memilih melanjutkan game pada sesi voting kemarin. Waktu permainan pun selesai, para peserta langsung ditembak di tempat. Para penjaga yang membersihkan area sengaja menandai jasad peti mati yang masih hidup untuk diambil organnya. Namun sayang aksi mereka langsung ketahuan oleh Noel, hingga ia pun memastikan pemain benar-benar tewas. Suasana permainan semakin mencekam. Darah memenuhi area permainan. Sementara para pemain yang sedang menunggu giliran diliputi rasa takut luar biasa, melihat peserta lain yang gugur dan berhasil ke babak selanjutnya. Permainan terus berlanjut hingga tibalah giliran tim Gi-hun yang mendapatkan giliran terakhir. Mereka terlihat sangat mudah melewati Dangji, lempar batu, Yongji, dan Jegi dengan lancar. Namun saat tiba giliran gasing, In-ho selalu gagal membuat gasingnya berputar. Hingga ia pun marah dan menampar wajahnya sendiri. Gi-hun dan anggota lain berusaha menenangkannya. Padahal In-ho sengaja melakukan itu untuk menguji seberapakah kuat pengaruh Gi-hun dalam menyemangati timnya. Nyatanya Gi-hun selalu menunjukkan aura positif, sehingga In-ho pun akhirnya bisa membuat gasingnya berputar di detik-detik terakhir. Gi-hun dan timnya akhirnya lolos ke babak selanjutnya meskipun waktu yang tersisa hanya 1 detik. Setelah lolos dari maut, tim Gi-hun memutuskan untuk mengenalkan namanya masing-masing. In-ho yang memiliki misi terselubung rupanya berbohong tentang nama aslinya dan mengaku sebagai Yongil. Di sisi lain kita diperlihatkan Noel yang dilecehkan dan diancam di kamarnya oleh 2 penjaga lain. Hal ini karena Noel tak mau bekerja sama untuk membiarkan pemain tereliminasi dalam keadaan hidup. Saking keras kepalanya membuat Noel tak disukai sesama penjaga. Hingga mereka pun bekerja sama untuk menghapus rekaman CCTV saat Noel diancam penjaga lain. Di sisi lain kita diperlihatkan para penjaga mulai mengumumkan hadiah yang mereka akan miliki jika memilih berhenti dari permainan. Ternyata hadiah yang mereka miliki jumlahnya tak sampai 100 juta won jika dibagi ke seluruh peserta yang tersisa. Voting akhirnya kembali dilakukan lagi untuk menentukan keberlangsungannya permainan. Lagi-lagi Gi-hun mulai ingin berkampanye agar para pemain berubah pikiran dan memilih tanda X untuk mengakhiri permainan. Namun In-ho lebih dulu berorasi dengan lantang dan berpura-pura tidak setuju jika permainan terus berlanjut. Ternyata tak banyak pemain yang mengubah keputusan mereka setelah orasi dari In-ho. Bahkan beberapa pemain yang tamak mulai mempengaruhi pemain lain untuk melanjutkan permainan untuk mendapatkan hadiah lebih besar. Setelah voting dilakukan, terlihat jika peserta lebih banyak memilih melanjutkan permainan. Gi-hun yang melihat itu lagi-lagi hanya bisa tertunduk lesu. Mereka kembali ke dalam ruangan tempat tidur mereka. Terlihat Gi-hun tak pernah tidur. Tentu hal ini dilakukan oleh Gi-hun untuk jaga-jaga dari peserta lain yang tamak dan ingin membunuh mereka demi mendapatkan hadiah lebih. Keesokan harinya mereka pun langsung digiring ke area permainan ketiga. Tema permainan kali ini adalah membaur. Tentu permainan ini sangat jauh berbeda dengan permainan yang pernah Gi-hun mainkan sebelumnya. Aturan permainan ini adalah semua pemain diminta naik ke piringan besar yang berputar.
Setelah itu mereka harus menggandeng tim yang sesuai dengan angka yang disebutkan oleh master permainan. Jika master menyebut angka 4, maka pemain harus berangkulan dengan orang yang memiliki angka 4. Begitu juga ketika master menyebut angka ganjil, maka mereka harus membentuk tim dengan angka ganjil. Tidak hanya itu, master juga menyebutkan jumlah pemain dalam satu tim sehingga kemungkinan ada pemain yang tidak dapat tim. Pemain yang gagal membentuk tim dengan angka yang sesuai sampai waktu habis maka otomatis akan tereliminasi. Sedangkan pemain yang berhasil sebelum waktu yang ditentukan berhak pergi ke dalam sebuah ruangan yang telah disediakan. Piringan besar pun mulai berputar. Para pemain diliputi ketegangan karena mereka harus fokus dan memperhatikan instruksi permainan agar tak salah membentuk tim. Master lalu menyebutkan salah satu angka dan terlihat mereka langsung mencari angka yang sesuai untuk dijadikan tim. Beberapa pemain yang berhasil langsung pergi ke dalam ruangan yang telah disediakan. Pemain semakin sedikit namun Gi-hun masih belum berhasil. Gi-hun berkali-kali gagal mendapatkan tim dan bahkan merelakan timnya untuk masuk ke ruangan duluan. Namun ada yang lebih heroik, yaitu In-ho yang meminta Gi-hun bergabung dengan tim yang sudah ada sementara ia pergi mencari tim baru. In-ho benar-benar ingin membuat kesan bahwa ia adalah orang baik yang ada di pihak Gi-hun. Di babak terakhir, master menjelaskan jika hanya 50 orang yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Hal itu membuat para pemain berebut mendapatkan ruangan terlebih dulu termasuk Junbe dan In-ho. Namun sayangnya mereka adalah orang terakhir yang berhasil masuk ke dalam ruangan bersama satu peserta lainnya. Kini total di dalam ruangan ada 51 orang sehingga lebih dari satu orang. Saat itulah Junbe menyaksikan sisi lain In-ho yang tak segan menghabisi pemain lain demi menggenapkan jumlah tim di dalam ruangan. Junbe pun menjadi cemas dan tak tenang setelah melihat sikap In-ho yang begitu kejam. Ia ingin memberitahu temannya yang lain termasuk Gi-hun. Namun selalu tak sempat karena selalu diawasi oleh In-ho. Setelah permainan selesai, penjaga mengumumkan jumlah hadiah yang diterima oleh masing-masing peserta mencapai 200 juta won. Bagi sebagian orang, uang tersebut lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Namun bagi pemain yang tamak, uang itu masih saja kurang sehingga ingin melanjutkan permainan. Voting kembali dilakukan. Kali ini Gi-hun tak bisa memprovokasi pemain lain untuk menolak melanjutkan permainan. Hal ini karena para penjaga mengancam dan tak akan mentoleransi jika ada pemain yang berupaya mengganggu sesi voting. Akhirnya voting selesai dilakukan. Hasil suara menunjukkan seri yaitu 50 orang ingin melanjutkan permainan, sedangkan 50 orang menolak melanjutkan permainan. Para penjaga memutuskan untuk memberi pemain waktu semalam untuk memikirkan keputusan mereka dan akan melakukan voting kembali pada esok hari. Di sisi lain, kita diperlihatkan Junho, Woo-suk, dan beberapa pengawal memutuskan untuk mencari keberadaan Gi-hun menggunakan sebuah kapal. Setelah 3 hari pencarian, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau yang sangat mencurigakan. Terlihat pulau itu memiliki sebuah pintu di antara semak belukar yang tampaknya mengarah ke ruangan bawah tanah. Salah satu pengawal mencoba membuka pintu tersebut, namun ternyata pintu itu adalah bom yang langsung meledak hingga menewaskan seorang pengawal. Nahkoda kapal yang bernama Kapten Park meminta agar mereka menghentikan pencarian karena sangat berbahaya. Namun Junho tak setuju dan tetap melanjutkan permainan karena telah kepikiran dengan keselamatan Gi-hun. Malam harinya cuaca sangat tidak bersahabat sehingga salah satu pengawal mabuk laut. Tanpa sengaja pengawal itu melihat Kapten Park yang sedang mengotak-atik drone milik Junho. Hal ini tentu membuat pengawal itu curiga kepada Kapten Park dan ingin melaporkannya kepada Junho. Namun Kapten Park langsung membunuh pengawal itu dan membuangnya ke laut. Esok paginya Junho terlihat mulai curiga kepada Kapten Park yang selalu ingin pencarian dihentikan. Ia merasa jika rencananya selalu gagal karena ada yang berkhianat dan membocorkan rencananya. Berpindah pada Noel. Kini ia mendapatkan peringatan keras dari sesama penjaga dan ingin membunuhnya. Noel akhirnya terpaksa menurutinya dan tidak menghabisi peserta tereliminasi agar bisa diambil organnya. Noel melakukan itu semua karena ia tidak mau mati dan ingin menyelamatkan seseorang yang ia kenal sedang mengikuti permainan itu. Orang itu adalah seorang ayah yang memiliki anak pengidap penyakit kanker. Ayah dari anak itu ternyata mengikuti permainan untuk membiayai pengobatan anaknya. Lalu kita diperlihatkan para pemain yang terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu yang menolak dan yang setuju melanjutkan permainan. Mereka terus saling menghasut dan berdebat hingga memicu pertengkaran. Gi-hun yang melihat hal itu sudah menduga jika para pemain akan saling menghabisi di malam itu untuk mengurangi jumlah suara. Tidak hanya itu, ternyata para penjaga memberi mereka makan malam gimbap beserta garpunya.
Tentu garpu itu disediakan untuk menghabisi satu sama lain agar jumlah suara menjadi berbeda. Benar saja, malam itu di toilet, kubu setuju melanjutkan permainan berusaha mempengaruhi tim yang menolak. Namun tim menolak hal itu hingga menjadi sebuah pertengkaran hebat. Mereka saling baku hantam hingga mengeluarkan garpu sampai banyak yang mati. Hal ini membuat hadiah semakin bertambah banyak. Tim setuju yang tersisa mulai merencanakan strategi untuk menyerang tim menolak saat lampu dipadamkan. Sedangkan Gi-hun yang sudah tahu hal ini akan terjadi, memutuskan untuk menyusun strategi untuk menyerang para penjaga. Lampu mulai dipadamkan. Tim yang setuju mulai menjalankan rencananya untuk menyerang tim yang menolak melanjutkan permainan. Keributan itu tidak bisa dielakkan sehingga mereka mulai saling bunuh. Setelah perkelahian yang sangat mengerikan itu, akhirnya lampu dinyalakan. Terlihat jika Gi-hun dan teman-temannya tergeletak di lantai dengan badan berlumuran darah. Penjaga langsung datang dan memeriksa semua peserta yang terlihat sudah tewas tergeletak di lantai. Namun saat para penjaga memeriksa Gi-hun dan teman-temannya, tiba-tiba saja mereka langsung bangun dan mengambil senjata para penjaga dan mulai menyerang para penjaga. Ternyata mereka hanya berpura-pura mati agar bisa menyerang balik para penjaga. Salah satu penjaga yang tersisa lantas disandra oleh Gi-hun dan teman-temannya untuk dijadikan petunjuk arah ke ruangan kendali. Tujuan utama mereka bukanlah menghabisi banyak orang, melainkan ia ingin menghentikan permainan itu. Saat ini ia hanya ingin bertemu dengan pemimpin dan para pembuat game untuk membuat perhitungan. Gi-hun dan teman-temannya mengambil semua senjata penjaga untuk melawan para penjaga lainnya. Gi-hun mengajak peserta yang lain untuk ikut bertarung bersamanya. Namun sayangnya beberapa pemain menolak untuk ikut karena tak ingin mengambil resiko mati konyol. Mereka lebih memilih menunggu di ruangan sampai ada hasil yang pasti, baik dari tim Gi-hun maupun dari tim pembuat permainan. Gi-hun dan teman-temannya mulai melakukan perjalanan untuk menuju ruang kendali bersama salah satu sandera. Ia merusak beberapa CCTV hingga pengawas tak bisa melihat pergerakan mereka. Para penjaga akhirnya dikerahkan untuk melawan pasukan Gi-hun. Adu tembak pun tidak bisa dielakkan hingga membuat sandera tertembak dan tewas seketika. Pasukan Gi-hun terpojok dan hanya bisa bersembunyi di balik tembok sambil adu tembak dengan para penjaga. Gi-hun dan Junbe memutuskan untuk masuk menerobos untuk menuju ruang kendali sesuai arahan sandera yang telah tewas sebelumnya. Sementara In-ho dan peserta lain terjebak di tengah jalan dan berlindung pada tembok sembari terus beradu tembak dengan para penjaga. Namun Gi-hun dan Junbe mulai terpojok karena ia harus beradu tembak dengan salah satu penjaga hingga membuat amunisi yang ia miliki habis. Sementara itu ternyata In-ho dan kedua temannya berhasil menyusul Gi-hun dari arah sebaliknya. In-ho langsung menghubungi Gi-hun menggunakan HT yang mereka rebut dari para penjaga yang telah tewas. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan. Ternyata tembakan itu berasal dari In-ho yang menembak dua peserta lain yang ikut bersamanya. Namun In-ho mengaku jika ia dan kedua temannya telah tertembak oleh para penjaga. Tak butuh waktu lama, semua pasukan Gi-hun kehabisan amunisi sehingga terpaksa menyerah. Namun naasnya mereka semua mulai dihabisi satu persatu. Gi-hun dan Junbe yang sudah kehabisan amunisi tidak punya pilihan lain selain menyerah. In-ho yang mengetahui hal itu langsung berganti baju menjadi frontman untuk menemui Gi-hun dan Junbe. Tak disangka frontman langsung menembak Junbe tepat di depan mata Gi-hun hingga tewas. Hal itu dilakukan frontman sebagai bentuk hukuman atas tindakan Gi-hun yang sok pahlawan dengan memprovokasi para pemain untuk memberontak. Gi-hun pun berteriak frustasi dan tak menyangka jika bukan dirinya yang akan dibunuh, melainkan sahabat yang selama ini selalu mendukungnya. Pemberontakan mereka pun telah berakhir dan banyak nyawa yang melayang. Sementara Junho masih belum menemukan keberadaan Ginho. Mampukah mereka menghancurkan permainan mengerikan itu untuk selama-lamanya? Nantikan season selanjutnya di tahun depan. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!